Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Bapak semuanya yang soleh dan solehah? Semoga selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada pertemuan ini kita akan belajar mata pelajaran fikih kelas 4 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mandi wajib setelah haid dan ihtilam. Ada yang sudah tahu bagaimana mandi wajib setelah haid dan ihtilam? Baiklah, untuk memulai materi pada kali ini, bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar pada mata pelajaran fikih materi ini adalah menerapkan mandi wajib setelah haid bagi perempuan sesuai syarat dan rukun. Kemudian menerapkan mandi wajib setelah ihtilam atau mimpi basah bagi laki-laki sesuai syarat dan rukun. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Hadas dibagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar adalah hadas yang dapat disucikan dengan mandi wajib. Sementara hadas kecil adalah hadas yang dapat disucikan dengan berwudu. Yang termasuk hadas besar contohnya yaitu haid, kemudian ihtilam atau mimpi basah, kemudian melahirkan atau biasa disebut dengan wiladah, kemudian nifas yaitu keluarnya darah sesudah melahirkan. Nah, seorang yang junub wajib melakukan mandi wajib. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6. Begitu juga dengan wanita yang telah suci dari haid atau nifasnya, diwajibkan mandi wajib seperti mandinya orang yang junub. Nah, ini sesuai kata Al-Imam Al-Mawardi rahimullah. Mandi seorang wanita dari haid dan nifas seperti mandinya karena junub, ya. Nah, sebagaimana kita yang di atas, hadas besar dapat disucikan dengan mandi wajib. Nah, lalu apa itu mandi wajib? Simaklah keterangan yang akan Bapak sampaikan berikut. Mandi wajib adalah mandi yang wajib dilaksanakan ketika seseorang hendak menunaikan sholat, tawaf, menyentuh mushaf Al-Quran dan lainnya yang disebabkan orang tersebut sedang dalam kondisi berhadas besar. Jika seseorang yang berhadas besar belum mandi wajib, maka ia dikatakan masih berhadas besar. Nah, tujuan mandi wajib berbeda dengan mandi mubah atau disebut dengan mandi biasa yang kita lakukan sehari-hari dan mandi sunnah, ya. Mandi wajib dilakukan untuk menghilangkan hadas besar. Mandi bagi wanita yang telah suci dari haid dan nifas, tata caranya sama dengan tata cara mandi janabah atau mandi wajib atau bersuci dari ihtilam. Namun disunahkan untuk memakai wewangian
untuk daerah mengalirnya darah tersebut, ya, baik dengan minyak wangi atau dengan jenis wewangian lainnya. Cara bersuci dari hadas besar dapat dilaksanakan dengan mandi wajib. Bagaimana tata cara mandi wajib itu? Dalam melaksanakan mandi wajib untuk bersuci dari hadas besar, tidak bisa kita lakukan secara sembarangan. Mandi wajib mempunyai tata cara tertentu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar mandi wajib menjadi sah. Apa saja hal-hal yang harus kita perhatikan saat mandi wajib? Hal-hal yang harus kita perhatikan saat mandi wajib adalah yang pertama, rukun mandi wajib. Apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan rukun? Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Rukun mandi wajib artinya sesuatu yang harus dipenuhi agar mandi wajibnya sah. Jadi, apabila mandi wajib tidak memenuhi salah satu rukunnya, maka mandi wajibnya menjadi tidak sah. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan yang kedua adalah sunnah mandi wajib. Nah, sunnah mandi wajib adalah sesuatu yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala, namun bila tidak dikerjakan tidak berpengaruh pada keabsahan mandi wajib. Artinya, mandi wajib kita sudah sah apabila memenuhi rukun-rukun mandi wajib meskipun tidak melaksanakan sunnah-sunnahnya. Meskipun demikian, alangkah baiknya jika kita dapat melaksanakan mandi wajib dengan sempurna sunnah-sunnahnya, karena hal tersebut lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Rukun mandi wajib yang pertama adalah niat. Niat mandi wajib tidak harus diucapkan. Niat boleh dilakukan di dalam hati, namun mengucapkan niat hukumnya sunnah. Oleh karena itu akan lebih baik jika niat mandi kita lafalkan. Niat mandi wajib dilaksanakan pada saat awal mengguyurkan air ke badan. Jadi dalam mandi wajib kita dihitung mulai mandi wajib saat melaksanakan niat. Adapun anggota badan yang sudah kita basahi sebelum niat, maka anggota badan tersebut belum dianggap disucikan dengan mandi wajib. Nah, nanti ada dua niat mandi wajib. Yang pertama niat mandi wajib untuk bersuci dari haid, dan niat mandi wajib untuk bersuci dari ihtilam. Rukun yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Ya. Rukun mandi wajib yang ini artinya apabila kita mandi wajib namun ada anggota badan yang masih kering, artinya mandi wajib kita belum bisa dikatakan sah. Jadi kita harus meratakan air ke seluruh tubuh kita agar terbasahi oleh air. Oleh karena itu, apabila kita melihat ada anggota badan kita yang masih kering setelah mandi, wajib kita membasuhnya. Perlu diingat, air yang digunakan untuk mandi wajib haruslah air yang suci dan mensucikan. Oleh karena itu, tidak sah mandi menggunakan air yang najis atau air yang bercampur dengan sesuatu yang dapat mengubah warna, rasa, dan baunya.
kita harus benar-benar memastikan bahwa seluruh tubuh kita telah terkena air secara merata. Nah, perlu diperhatikan juga daerah yang perlu diperhatikan, yaitu daerah lubang hidung, belakang telinga, kemudian lipatan-lipatan pada tubuh, sela-sela jari tangan dan jari kaki, dan lain-lainnya. Sekarang kita akan mempelajari niat mandi wajib. Niat mandi wajib untuk bersuci dari haid yaitu nawaitu ghusla li raf'il hadasil akbari minal haidi fardhu lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar berupa haid fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian niat mandi wajib untuk bersuci dari ihtilam umumnya nawaitu ghusla li raf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Adapun sunnah-sunnah mandi wajib antara lain membaca basmalah bersama dengan niat mandi, membersihkan kedua telapak tangan sebelum memasukkan ke tempat air, menghilangkan kotoran yang ada pada badan, membersihkan kemaluan atau beristinja, berwudu dengan sempurna sebelum mandi, mencelupkan kedua tangan ke dalam air dan siramkan air ke akar-akar rambut kepala, menyiram air ke kepala sebanyak 3 kali dan mengguyurkannya ke seluruh tubuh, mendahulukan anggota badan sebelah kanan, tidak meminta tolong kepada orang lain kecuali ada uzur atau tidak mampu. Yang terakhir adalah tidak berbicara kecuali ada kebutuhan. Ya, itu adalah sunnah-sunnah mandi wajib. Ya anak-anak. Baiklah anak-anak, kita lanjut pada pembahasan tentang urutan tata cara mandi wajib. Pertama, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Kemudian kita membaca niat untuk menghilangkan hadas besar sesuai dengan niat yang telah Bapak paparkan sebelumnya. Kemudian setelah itu kita mencuci kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam wadah air. Ya. Setelah itu mencuci kemaluan kita menggunakan tangan kiri. Ingat, tangan kiri. Setelah itu, setelah mencuci kemaluan tadi sampai bersih, tangan kiri tadi kita gosokkan ke tanah, atau dalam pengertian lain bisa diganti dengan mencuci tangan kiri tersebut menggunakan sabun sampai bersih. Kemudian kita setelah itu berwudu secara sempurna seperti wudu ketika hendak sholat. Ya. Setelah berwudu selesai, kita kemudian memasukkan jari jemari kita ke dalam air, lalu menyela-nyela pangkal rambut dengan jari-jari tersebut hingga kulit kepala kita terasa basah. Nah, memasukkan jari jemari ke dalam air ini dengan syarat airnya cukup syarat atau air mustakmal.
Kalau wadahnya kecil, kita sebaiknya menggunakan gayung ya, membasahi tangan kemudian menyela-nyela pangkal rambut. Setelah itu menuangkan air ke atas kepala sebanyak 3 kali, boleh menggunakan kedua tangan atau pakai gayung. Kalau kita tempatnya kecil, tempat airnya, sebaiknya kita menggunakan gayung. Setelah menuangkan air ke kepala hingga basah semua kepala dan rambut kita, kemudian kita mengguyurkan air ke seluruh tubuh dengan mendahulukan anggota badan sebelah kanan, kemudian sebelah kiri sampai bersih. Sampai di sini kita boleh melanjutkan dengan mandi seperti mandi biasa kita sehari-hari, menggunakan sabun, sampo, menyikat gigi, dan membersihkan bagian tubuh yang lainnya hingga bersih. Kemudian setelah mandi selesai, kita keringkan tubuh kita menggunakan lap yang bersih ya, lap yang bersih. Sampai di sini semoga anak-anak paham dengan penjelasan urutan tata cara mandi wajib. Boleh minta bimbing dengan orang tua kalian di rumah bagaimana cara-cara mandi wajib. Alhamdulillah, semoga anak-anak dapat memahami apa yang telah Bapak sampaikan dan dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan ini sangat penting. Mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita dalam pembelajaran singkat. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.